Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dibuka bukunya edisi 12 ya, halaman 5. Judulnya yaitu Tersesat. Teman-teman, perkenalkan, namaku Ana. Usiaku 7 tahun. Aku punya kucing, namanya Pipi. Ia suka sekali pergi berjalan-jalan. Suatu ketika kami pernah tersesat di hutan kota gara-gara mengikuti kesukaannya berjalan-jalan. Sekarang dibuka bukunya, baliknya halaman 6. Duh, Pipi, kamu mau kemana sih? Jalan-jalan sore, Ana. Ini menyenangkan sekali. Tapi sepertinya kita tersesat, Pipi. Dan aku mulai merasa haus. Miau, haus? Jangan khawatir. Aku bisa mencium bau air. Ayo ikuti aku, Ana. Hei, Pipi. Tunggu aku. Kemanakah perginya si Pipi? Bantu Ana menemukan Pipi di dekat sumber air. Dibuka bukunya halaman 7 ya. Di situ ada gambar anak-anak. Tugas kalian mencari jalan untuk Ana agar bisa menemukan si Pipi. Nanti kalian tulis alurnya ya menggunakan pensil. Kemudian difoto, dikirimkan ke Bu Mita ya. Sekarang dibuka bukunya, baliknya halaman 8. Ternyata Pipi sedang meneguk air di tepi sungai. Airnya sangat jernih. Hah? Segar. Ayo, kamu bisa meminumnya. Ana, aku minum air sungai. Yang benar saja Pipi, kata Kuak. Agar terhindar dari penyakit, kita harus minum air yang bersih, Pipi. Air sungai ini bersih kok, enggak berwarna dan enggak berbau. Kelihatannya memang seperti itu. Tapi, hai teman-teman, kalian sedang apa di tempat ini? Wah, syukurlah ada kamu. Kami tersesat dan aku haus. Lalu Pipi memintaku mengikutinya untuk minum air di sungai ini. Katanya air sungai ini bersih. Tunggu dulu. Walaupun terlihat bersih, air itu belum tentu higienis loh. Higienis? Apakah itu, Kuak? Higienis itu bebas dari penyakit. Jadi, air yang higienis itu selain tidak berwarna dan tidak berbau, juga tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti kuman, penyakit yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Kuman yaitu makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya bakteri. Nah, air yang terlihat jernih belum tentu terbebas dari kuman. Sebaiknya tidak langsung diminum. Jadi, bagaimana dong? Kita bisa menjerangnya terlebih dahulu untuk mematikan kuman-kuman penyakit yang bersembunyi di dalamnya. Air yang sudah dijerang hingga mendidih aman untuk diminum. Dibuka baliknya halaman 10. Artinya, aku nggak boleh minum air sungai ini ya. Padahal aku sudah merasa haus sekali. Jadi kepingin cepat pulang ke rumah deh.
Jangan khawatir, aku bisa mengantarmu pulang. Ayo ikuti aku. Pipi jadi merasa bersalah. Miau. Maafkan aku, Ana. Aku sudah membuatmu tersesat dan kehausan. Enggak apa-apa, Pipi. Kan ada Kuak yang akan mengantar kita pulang. Aku jadi kepingin tahu lebih banyak tentang air bersih dan higienis deh, Kuak. Ayo, sebelum hari semakin sore, aku akan menjelaskan tentang air bersih sambil jalan. Di lingkungan seperti ini, kita juga bisa menemukan banyak sumber air bersih. Loh, sahabat Kuak, menurutmu manakah sumber air yang bersih? Coba kamu lingkari ya. Di situ ada 6 gambar. Tugas kalian melingkari gambar yang menunjukkan sumber air bersih. Nanti kamu lingkari ya gambarnya yang mana. Sekarang dibuka baliknya halaman 12. Kita perlu menggunakan air bersih untuk melakukan berbagai kegiatan. Dapatkah kamu menuliskan nama-nama kegiatan di bawah gambar-gambar berikut ini? Nah, di situ ada 6 gambar ya anak-anak ya. Tugas kalian mengisi gambar itu sedang melakukan apa. Sekarang halaman 13. Aha, aku tahu. Jadi untuk mandi kita juga harus menggunakan air bersih. Kenapa begitu, Kuak? Karena itu adalah cara hidup higienis yang benar, supaya tubuh kita tetap sehat. Mandi dan keramas dengan air bersih, menggosok gigi dan mulut, mencuci tangan dan kaki. Sekarang baliknya halaman 14. Tapi kenapa harus mencuci tangan dan kaki pakai sabun juga, Kuak? Itu kan merepotkan. Jangan salah. Walaupun tanganmu terlihat bersih, bukan berarti tidak ada kuman yang menempel di sana loh. Jadi, kamu perlu mencucinya dengan sabun. Air bersih dapat melarutkan kotoran yang menempel di tubuh kita. Sementara sabun dapat membunuh kuman. Di situ ada gambarnya ya. Cara mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang kotor oleh lumpur atau tanah dicuci pakai air. Saat dicuci dengan air bersih, kotoran akan larut. Tangan terlihat bersih, tapi lihat masih ada kuman yang menempel. Sabun membunuh kuman yang menempel. Hore, tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Halaman 15. Ingat, gunakan sabun anti kuman untuk mematikan sisa-sisa kuman yang menempel di tangan. Baik, Kuak, aku akan mengingat pesanmu. Miau. Kita sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah mengantar kami pulang, Kuak. Setiba di rumah, Ana segera mengambil air bersih yang sudah dijerang dan meminumnya. Segar. Sepertinya mainan-mainan itu sangat kotor. Aku harus segera membersihkannya. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah kalian juga punya mainan yang kotor? Ayo bersihkan dengan air bersih dan sabun untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel. Mintalah orang tua atau dewasa untuk mendampingimu. Nah, itu ya yang ada di halaman
5 dan halaman 5 sampai halaman 15. Ayo sekarang kita simpulkan anak-anak. Ayo kita simpulkan ya. Yang pertama, higienis apa itu? Higienis itu adalah bebas dari penyakit. Kemudian, air yang higienis itu apa anak-anak? Air yang tidak berwarna dan tidak berbau, juga tidak mengandung zat berbahaya serta kuman. Yang ketiga, kuman yaitu apa anak-anak? Makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Misalnya apa? Bakteri. Lanjutnya, kesimpulan yang keempat apa kira-kira? Sebelum meminum air, kita bisa menjerang air atau memasak air terlebih dahulu untuk mematikan kuman penyakit. Kesimpulan selanjutnya, air yang sudah dijerang hingga mendidih aman untuk kita minum. Sumber air bersih contohnya apa saja tadi? Ada sumur, ada air terjun, dan juga air sungai yang jernih. Kegiatan yang menggunakan air contohnya apa saja anak-anak? Contohnya mandi, mencuci baju, mencuci mobil, mengepel lantai, memasak, menyirami bunga, gosok gigi, cuci tangan dan kaki. Kemudian kita harus mencuci tangan dan kaki dengan sabun. Mengapa kita harus mencuci tangan dan kaki dengan sabun? Agar kuman-kumannya mati. Itu ya kesimpulannya. Bagaimana? Sudah paham anak-anak ya? Nah, habis ini disiapkan buku tulisnya ya. Nanti ada soal, kalian tulis jawabannya saja ya. Nomor 1, air higienis yaitu. Nomor 2, makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit yaitu titik-titik. Nomor 3, air yang terlihat jernih belum tentu terbebas dari kuman penyakit. Maka sebelum meminumnya kita harus apa? Airnya itu harus diapakan sebelum kita minum? Nomor 4, mengapa kita harus menjerang air atau memasak air hingga mendidih sebelum kita meminumnya? Mengapa? Alasannya mengapa kita harus memasak air sebelum kita meminum air tersebut? Nomor 5, sebutkan 2 macam sumber air. Kalian beri contoh 2 ya, yang termasuk sumber air bersih. Nomor 6, sebutkan kegiatan apa saja yang menggunakan air. Contohnya sedang melakukan apa? Nomor 7, mengapa kita harus mencuci tangan dan kaki memakai sabun? Mengapa? Apa manfaatnya kalau kita mencuci tangan memakai sabun? Alasannya apa? Nomor 8, mainan apa saja yang dibersihkan oleh anak? Tadi di gambar tersebut ada mainan apa saja yang kira-kira harus dibersihkan oleh anak? Nomor 9, mengapa air yang terlihat bersih tidak boleh diminum? Mengapa? Kelihatannya air itu bersih, tapi kita tidak boleh meminumnya. Mengapa? Alasannya apa? Terakhir, nomor 10, supaya tubuh kita tetap sehat, maka saat mandi kita harus menggunakan apa? Saat mandi itu kita harus menggunakan apa agar tubuh kita sehat dan bersih?
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai ya? Nanti kalau sudah selesai jawabannya difoto dikirimkan ke Bu Mita ya. Itu saja dari Bu Mita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.